ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Bapak sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pembahasan kita tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemarin kita terakhir membahas tentang setelah kita tasyahud akhir, ya, kemudian membaca sholawat, maka kita disunnahkan, ya, diperintahkan untuk apa? Berlindung kepada Allah dari 4 hal. Ya, ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza faragha ahadukum min at-tashahhudil akhir falta'awwadz billahi min arba'in. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mengatakan Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kalian telah selesai melakukan tasyahud akhir, maka hendaklah dia berlindung kepada Allah dari 4 hal. Okay. Hendaklah ia membaca yaqul Allahumma inni a'udzubika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya, thumma yad'u li nafsihi bima badalahu. Ya, dengan dua tadi itu ya, berlindung dari 4 hal. Berlindung dari apa? Azab neraka, berlindung dari azab kubur, berlindung dari fitnah kehidupan dan juga kematian, dan berlindung dari apa? Kejahatan, kejelekan fitnah ad-dajjal. Tsumma yad'u li nafsihi bima badalahu. Kemudian dia berdoa untuk kebaikan dirinya dengan apa yang nampak baginya. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim dan yang lainnya. Kemudian bismillahirrahmanirrahim, setelah kita berlindung kepada Allah dari 4 hal ini, maka kita juga disunnahkan untuk berdoa, ya, berdoa untuk kemaslahatan urusan dunia dan agama kita. Ya, ini merupakan pendapat jumhur atau mayoritas para ulama. Ya, jadi setelah membaca berlindung tadi, ya, Allahumma inni a'udzubika min 'adzabi jahannam dan seterusnya, maka setelah itu kita juga disunnahkan apa? Sebelum salam untuk berdoa, ya, berdoa untuk kebaikan dunia dan agama kita. Nah, di antara lafaz doa tersebut, ya, di antaranya yaitu yang pertama, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak, dan tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau, maka ampunilah aku dengan ampunan darimu, dan kasihanilah aku, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ini hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, ini diantara redaksi doa, ya, yang bisa kita baca sebelum salam, ya, setelah membaca apa tadi? Berlindung dari 4 hal tadi. Ya, maka kita berdoa-doa seperti itu. Ini diantara doa yang mustajab, ya, setelah tasyahud sebelum salam, ya, maka perbanyak doa di situ selain ketika sujud, ya. Kemudian yang kedua di antara redaksi doa yaitu Allahumma inni as'aluka ya Allah bi annaka al-wahidul ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an taghfir li dhunubi innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, aku mohon kepadamu, ya Allah, dengan bersaksi bahwa Engkau adalah Rabb yang Maha Esa, Maha Tunggal, yang tidak membutuhkan sesuatu, tetapi segala sesuatulah yang butuh kepadamu, tidak beranak dan tidak juga diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang menyamaimu. Aku memohon kepadamu agar Engkau mengampuni dosa-dosaku. Sungguh Engkau Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ini hadis sahih riwayat Imam An-Nasa'i dan Imam Ahmad. Kemudian juga redaksi doa yang lain. Ini ada banyak sebenarnya dan ada yang panjang-panjang, ya. Ini kita cuplikan yang
Singkat-singkat ya, semoga bisa ada yang dihafal dan dipraktekkan. Selanjutnya yaitu Allahumma inni a'udzubika min syarri ma 'amiltu wa min syarri ma lam a'mal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari keburukan yang telah aku kerjakan dan dari keburukan yang belum aku kerjakan. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim, Imam Ahmad dan yang lainnya. Kemudian juga doa yang diajarkan Nabi SAW ini juga cukup singkat, tapi ini sangat penting sekali sekalian. Yaitu Allahumma hasibni hisaban yasiran. Ini silakan nanti dihafal, dipraktekkan, ini penting sekali. Allahumma hasibni hisaban yasiran. Ya Allah, hisablah aku pada hari kiamat dengan hisab yang mudah. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Ini hadis sahih riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya. Ya, ini sangat kita butuhkan sekalian. Karena di akhirat itu apa? Itu hisabnya apa? Ini sangat mencekam sekali ya. Ini nggak tahu kita binasa atau tidak ya. Maka kita berdoa kepada Allah semoga hisab kita dimudahkan. Yaitu apa? Yaitu ketika Allah menampakkan seluruh catatan amal kita, dosa-dosa kita ya, tampakkan semuanya sekalian. Kemudian setelah itu apa? Allah mengampuni dosa-dosa kita tersebut. Ini apa? Pengertian dari hisab yang mudah ya. Karena seandainya Allah mengadab kita dari setiap dosa yang kita lakukan ya, misalnya kita apa? Binasa ya. Karena begitu banyak dosa yang kita lakukan. Kalau setiap dosa kita ini apa? Dibalas dengan azab Allah, binasa kita ya. Maka kita apa? Penting berdoa apa? Ya Allah, apa? Hisablah aku dengan hisab yang mudah. Yaitu apa? Ditampakkan amalan kita, cara amal kita, tampakkan semuanya, kemudian Allah mengampuninya. Ya Allah mengampuninya. Dan Allah masuk kita dalam surga. Ya, semoga kita termasuk yang dimudahkan hisabnya. Amin ya rabbal alamin. Maka jangan lupa ini dihafalkan yang pendek-pendek ini dan diamalkan. Ya, setelah membaca doa tadi itu berlindung dari 4 hal sebelum salam, jenengan baca doa ini. Allahumma hasibni hisaban yasiran. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Ini di antara redaksi yang pendek tapi cukup penting. Ya. Kemudian juga doa yang cukup penting juga, ya, sangat pendek juga mas kalian, ya, yaitu Allahumma inni as'alukal jannah. Allahumma inni as'alukal jannah. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon surga kepadamu. Wa a'udzubika minan nar. Dan aku berlindung kepadamu dari neraka. Ya, jadi Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, aku memohon kepadamu apa? Surga, dan berlindung kepadamu apa? Dari neraka. Ya. Ini dibaca 3 kali Bapak sekalian rahimahullah. Ya. Ini hadis sahih riwayat Imam Tirmidzi, An-Nasai dan yang lainnya. Ya. Rasulullah SAW bersabda, ya, kenapa 3 kali? Ya. Nabi pernah bersabda, man sa'alallaha al-jannah thalathan qalatil jannah Allahumma adkhilhul jannah. Barang siapa meminta surga kepada Allah sebanyak 3 kali, ya, ini pentingnya Nabi Wasallam. Makanya tadi apa? Doa tadi diulang 3 kali, Pak. Barang siapa meminta surga kepada Allah sebanyak 3 kali, qalatil jannah, maka surga akan berkata, Allahumma adkhilhul jannah. Ya Allah, masukkanlah dia ke dalam surga. Wa man ta'awwadza billahi minan nar thalathan, dan barang siapa yang berlindung kepada Allah dari neraka sebanyak 3 kali, qalatin nar, maka neraka berkata, Allahumma a'idhu minan nar. Ya Allah, lindungilah dia dari neraka. Ya, jadi untuk doa yang ini apa? Diulang berapa? 3 kali. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ya. Jadi diulang-ulang sekalian. Ya, keutamaan tadi itu. Ya, keutamaan tadi itu. Kemudian Rasul pernah bertanya kepada seorang laki-laki, ya, yang berkaitan dengan doa meminta surga dan berlindung dari neraka. Nabi pernah bertanya kepada seorang laki-laki, apa yang engkau baca ketika sholat? Maka akan tetapi demi Allah, aku tidak mengetahui doa yang biasa engkau dan Mu'ad ucapkan dengan lirik.
Jadi orang tadi Nabi pernah bertanya pada seorang, apa yang kau baca ketika sholat? Maka orang tadi mengatakan apa? Aku ketika bertasyahud, aku bertasyahud, kemudian setelah itu apa? Memohon surga kepada Allah dan berlindung dari neraka. Tapi aku tidak tahu wahai Nabi, apa yang kau baca dengan titik? Engkau baca apa? Aku tidak tahu. Maka Nabi bersabda, di seputar hal itulah ucapan doa kami. Maksudnya apa? Maksudnya doa kami, doa Nabi itu juga berputar sekitar apa? Meminta surga dan dijauhkan dari neraka. Itu yang didoakan oleh Nabi SAW. Jadi Nabi juga sering berdoa dengan apa? Memohon surga dan berlindung dari api neraka. Kemudian satu lagi yang cukup pendek. Ini yang pendek-pendek aja ya. Sebenarnya ada beberapa yang panjang. Yang pendek aja. Kemudian satu lagi, Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. Ya Allah, ampunilah aku atas dosaku yang telah lalu maupun yang akan datang, yang aku sembunyikan maupun yang aku tampakkan, yang aku berlebih-lebihan dalamnya dan yang engkau lebih mengetahui tentang hal tersebut daripada aku. Engkaulah yang mengedepankan dan engkaulah yang mengakhirkan. Tidak ada ilah atau sembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim, At-Tirmidzi dan yang lainnya. Demikian insyaallah ini diantara beberapa redaksi doa. Tadi yang pendek tadi mudah sekali. Allahumma hasibni hisaban yasiran. Kemudian apa? Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika min nar, tiga kali. Kemudian berdoa yang lain boleh Bapak sekalian. Silahkan berdoa. Misalnya berdoa untuk orang tua boleh. Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kemudian mendoakan anak istri kita, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina, dan seterusnya. Boleh berdoa apa saja. Yaitu diantara tempat untuk berdoa di dalam sholat, yaitu ketika sujud dan juga ketika apa? Setelah tasyahud sebelum salam. Maka Bapak sekalian rahimahullah, maka ketika kita sholat ini jangan apa? Jangan tergesa-gesa. Maka kalau ada orang sholatnya cepat, mesti nggak dongo, gitu. Gimana mau dongo Pak? Terus doanya kapan coba? Lawang doa tasawuf saja mungkin nggak sampai selesai makmumnya, tahu-tahu sudah salam, assalamualaikum, Allahu akbar, salam. Seperti itu skip kapan doanya coba? Padahal kita sedang dibela kepada Allah. Maka sholat itu jangan cepat-cepat Bapak sekalian. Yang tumaninah, kemudian kita nikmati. Kemudian ketika tempat-tempat doa, misalnya sujud, itu yang agak lama Bapak. Apalagi ketika sholat sendiri kan bebas itu ya, sholat malam apa bebas. Nah kalau jamaah ya. Nanti kalau kelamaan kasihan makmumnya, makmumnya mungkin ada keperluan lain dan seterusnya, maka kita menyesuaikan. Tapi kalau pas sendiri silakan sujud yang lama, berdoa apa saja. Kemudian ketika sebelum salam, ini diantara tempat-tempat yang kita disunahkan untuk berdoa. Sayang kalau kita lewatkan. Ini diantara waktu tempat yang mustajab untuk berdoa. Demikian insyaallah semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.